KRBF dan Kertak minta BPR voting stop tindakan arogansi terhadap nasabah. Kurang lebih 30 peserta KRBF Koalisi Rakyat Bersatu Votim dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi Gertak menggelar unjuk rasa pada Kamis 17/12/2020 di depan kantor Inspektorat Votim, DPRD Votim dan di Bank Perkreditan Rakyat Flores Timur. Dalam unjuk rasa ke BPR Votim, pengunjuk rasa menyampaikan kekecewaan terhadap kebijakan BPR Votim yang dinilai tidak adil terhadap debitur. Pengunjuk rasa juga menyatakan kekecewaan terhadap BPR Votim yang dinilai arogan dalam tindakan terhadap debitur yang macet membayar pinjaman. Para pengunjuk rasa menilai tindakan BPR dengan mengerahkan pihak kepolisian dan tentara terhadap debitur adalah sangat otoriter dan terkesan feodal. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membawa juga spanduk bertuliskan "Stop tindakan arogansi dari gedung BPR terhadap nasabah dalam menangani tindakan kredit". Apabila peminjam tidak menyampaikan pokok dan bunga selama 2 bulan berturut-turut, tapi ada huruf B di bawah itu, Ibu telah melakukan sebuah persekongkolan dengan ketua pengadilan. Jangan Ibu merampas hak perdata, hak warga negara. Tidak boleh. Hak perdata itu jauh lebih tinggi daripada negara. Saya ngomong ini. Saya bilang, karena adanya negara menurut konvensi Montevideo, pertama warga negara. Erna Romakia, salah seorang anggota KRBF, mengungkapkan ketidaksetujuannya atas tindakan BPR yang memasang pelang dan membawa aparat ke rumah debitur yang menunggak. Terkait BPR kan merupakan bank milik pemerintah Kabupaten Flores Timur dan dalamnya juga ada dana penyertaan modal. Penyertaan dana kan diambil oleh dana APBD Votim, berarti kan ada uang rakyat Votim di situ. Tapi akhir-akhir ini BPR bertindak arogan dengan debitur yang menunggak langsung dipasang pelang dengan membawa aparat keamanan. Yang bank lakukan itu kan melalui prosedur aturan. Ketika debitur itu prestasi, bank melakukan tahapan-tahapan atau proses-proses bank yang melakukan itu adalah 1. Surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, panggilan. Dan ketika dibuat panggilan, debitur diberikan pernyataan, membuat pernyataan, diberikan waktu. Tetapi sampai pada panggilan itu dan pernyataan itu tidak diindahkan, otomatis kan kita berkelanjutan pada tahapan berikut. Terkait dengan kita melakukan pemasangan atas objek aduan itu pertama sudah wan prestasi. Riwayat pinjaman, riwayat angsuran itu kan bisa dilihat dari kartu angsuran yang ada. Sekian bulan. Contoh tadi bahwa kami melibatkan pihak keamanan, dikatakan. Pihak keamanan ini dalam hal ini konteksnya hanya untuk menjaga keamanan. Ketika kita masuk ke rumah orang, otomatis kan kita harus mohon izin kepada tuan rumah itu. Dalam hal ini adalah pihak keamanan yang berdomisili di wilayah kerja situ. Babinsa yang Seolah-olah bahwa Babinsa dan Babin Kamtimbas itu menjadi tukang pukulnya BPR. Setiap mendatangi rumah penduduk menunggak membawa dengan aparat keamanan. Jadi rasanya kan pemilik rumah itu terintimidasi. Harapan kami BPR berubah cara-cara itu. BPR bukan rentenir, bukan debt collector. Jangan jadikan tentara dan polisi jadi debt collector, ujar Romakia. Baktir Lamauran, salah satu pengunjuk rasa, dalam orasinya mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan dari Direktur BPR yang menurutnya tidak melalui cara-cara yang efektif dalam penanganan terhadap debitur. Baktir menduga adanya konspirasi antara Direktur BPR Votim dan Pengadilan Negeri Flores Timur yang melakukan hak sita lelang dengan tidak melalui rujukan aturan perbankan. Maka hari ini kami datang Ibu Direksi yang saya hormati. Pasal 8 tentang ingkar janji ketika Anda menggunakan huruf A benar sekali. Apabila peminjam tidak menyampaikan pokok dan bunga selama 2 bulan berturut-turut, tapi ada huruf B di bawah itu, Ibu telah melakukan persekongkolan dengan ketua pengadilan. Jangan Ibu merampas hak perdata, hak warga negara tidak boleh. Hak perdata itu jauh lebih tinggi dari negara. Saya omong ini, siapa bilang? Jangan pergi palang orang punya rumah bawa tentara dan polisi. Pemerintahan sipil ini. Huruf B-nya itu, Bu.
peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjaman tepat pada waktunya. Itu kata-kata hukum. Undang-undang perbankan menurut perbankan adalah jatuh tempo baru Anda melakukan aksi lelang. Disambangi di ruang kerjanya Kepala Bank BRI Bina Usaha Monica F.I. Fernandes pada Kamis 17/12 mengatakan telah melalui tahapan dan proses terhadap debitur yang one prestasi. Ketika debitur itu one prestasi, bank melakukan tahapan-tahapan atau proses-proses. Proses yang dilakukan itu adalah pertama surat pernyataan pertama, kedua dan ketiga panggilan. Dan ketika ada panggilan, debitur membuat pernyataan dan diberikan waktu sampai pada waktu yang ditentukan, tapi tidak diindahkan, maka otomatis kita berlangkah pada tahapan berikut. Terkait dengan kita melakukan pemasangan dengan objek aturan itu, pertama sudah one prestasi. Riwayat angsuran bisa dilihat dari kartu angsuran yang ada, sekian bulan. Tadi dikatakan kita melibatkan pihak keamanan. Pihak keamanan dalam hal ini konteksnya hanya menjaga keamanan. Ketika kita masuk ke rumah orang, otomatis kan kita harus mohon izin kepada tuan rumah itu. Dalam hal ini, tuan rumah yang berwilayah kerja di tempat itu. Babinsa yang bekerja di wilayah itu, maksud dan tujuannya adalah mengamankan ketika menjadi sesuatu kan yang bertanggung jawab pihak keamanan di wilayah kerja itu. Monica lebih jauh menjelaskan bahwa sekalipun pemegang saham BPR adalah Bupati Flores Timur, namun ada aturan dan ketentuan perbankan yang wajib dirujuk. Walaupun pemegang saham ini adalah Bupati Flores Timur, tetapi seluruh operasional merujuk pada ketentuan peraturan perbankan. Kami diawasi dan diaudit oleh OJK. Kami yang digugat di pengadilan, bukan kami yang menggugat. Sangat keliru, Pak. Debitur atas nama Ricardo Sariki Leo itu menggugat kami di pengadilan, ujar Monica. Dari NDT, Live TV Indonesia, Yurko Pura melaporkan.